Ini kasih jinak kami nih jiwa liar yang ada di kotong pun diri masing-masing ini, ya ketemu keluarga, ketemu kelompok itu memang sonde gampang. Salam saudara-saudari semua yang Tuhan Yesus sayang, yang cinta ame ini mimbar unit bahasa budaya Gereja Mesih Injil di Timur. Senang sekali ketemu kembali dengan saudara semua. Ini hari Beta Pendeta Iri mau ajak ketong semua belajar Tuhan pun isi hati, Tuhan pun pesan kasih ketong. Ini di dalam bulan kemerdekaan ini ya, saudara semua. Baik, sebelum ketong dengar itu, ketong berdoa dahulu untuk kasih kudus ketong pun perjumpaan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Tuhan kasih izin ketong masuk lagi di bulan kemerdekaan. Dan ini hari tanggal 10, 1 minggu lagi ketong rayakan ketong pun ulang tahun Hari Merdeka. Tuhan Yesus, ketong pakai ini kesempatan mau duduk ame di Tuhan pun muka, dengar Tuhan pun isi hati. Biar ketong tahu cara yang baik, yang betul-betul sebagai Tuhan pun anak-anak yang Tuhan taruh di Indonesia ini di masa kemerdekaan ketong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan kasih Tuhan pun firman, ketong mau belajar dari Tuhan pun isi hati. Amin. Oke, saudara semua, ini hari ketong mau dengar Tuhan punya isi hati lewat apa yang Tuhan punya anak sayang Rasul Paulus ada tulis kasih ketong semua. Roma 13 ayat 1 sampai 7 Roma 13 ayat 1 sampai 7. Tiap orang mesti dengar-dengar sang orang yang pegang perintah dong. Tedong ada pun hak dan kuasa ko perintah orang. Madong pun pegang kuasa tu tagal Tuhan Allah yang kasih sendong. Yang pegang kuasa sekarang ada pegang begitu tagal Tuhan su angka sendong. Jadi kalau orang melawan orang yang pegang perintah begitu, itu sama ke dong melawan apa yang Tuhan su angka. Kalau dong bikin begitu, nanti kena hukum dari Tuhan. Kalau bosong bikin yang betul, sonde usah takut sang orang yang pegang perintah dong. Maka kalau bosong bikin jahat, lebih baik bosong takut sendong. Jadi jaga diri kau bikin yang betul, kau sonde usah takut sendong. Dan kalau bosong bikin begitu, nah nanti dong puji sang bosong. Te orang yang pegang perintah, dong tu yang Tuhan pilih ame kau layani sang bosong. Maka kalau bosong ada bikin salah terus, lebih baik bosong hati-hati sah. Tedong yang ada pun hak yang sonde percuma kau kasih hukum sang bosong. Dong tu sama ke Tuhan pun orang suruh-suruh, kau kasih hukum orang yang bikin jahat dong. Te Tuhan sonde terima hal jahat yang orang ada bikin, dia marah sendong. Andia kau bosong mesti dengar sang orang yang pegang perintah dong. Te bosong su tahu di bosong pun dalam hati bilang, itu yang betul. Dan bosong ju tahu bilang, Tuhan marah kalau kotong sonde bikin yang betul. Begitu ju, bosong mesti bayar pajak yang sah. Tagal orang yang pegang perintah dong, ada kasih jalan Tuhan pun kerja. Jadi bosong mesti bayar semua yang betul. Bayar kasih tukang tagih bea dong, semua bea yang bosong mesti bayar. Taruh hormat sang semua orang yang mesti terima hormat. Dan kalau ada orang yang bikin hal baik terus, angka dong pun nama kok semua orang tahu dong ada bikin yang baik. Baik, saudara semua, ini hari ketong tanggal 10 ya. Minggu depan itu ketong
di tanggal 17 kotong su dapat kesempatan kotong rayakan kotong punya ulang tahun kemerdekaan kotong pun negara ini yang ke 80. Wih, tak lalu su banyak sekali. Soalnya rasa-rasa Bapak Mama dan saudara semua. Soekarno, kotong pun presiden pertama ini, proklamator itu yang sama-sama dengan Bung Hatta kasih nyatakan kotong pun negara merdeka ini. Soekarno bilang begini, ya beta pun perjuangan tuh soalnya terlalu susah ya, dia mudah karena usir ini penjajah dari kotong pun daerah ini, kotong pun negara ini. Tapi bosong pun perjuangan itu yang lebih susah, setengah mati ya, karena nanti bosong lawan bosong punya diri badan sendiri, bosong pun bangsa sendiri. Woi, pikir-pikir, ikar mana kotong yang hidup merdeka lebih susah daripada yang lawan ini penjajah. Woi, mesti lari sini lari sana ya, pakai senjata segala macam, pakai taktik otak dok ini peras semua, cara atur lobi-lobi bahwa makar mana itu bisa lebih mudah itu daripada yang sekarang ini. Ya saudara-saudara, ternyata kalau kotong mengerti yang Soekarno pun omong ini, ya ini kan kotong hidup di merdeka, alam merdeka, kotong mesti urus kotong pun diri, kotong pun keluarga, kotong punya bangsa ini, kotong mesti isi ini kemerdekaan ini. Ya memang soalnya gampang bangun ini bangsa ini juga memang berat ini, butuh semua satu hati, butuh semua bisa kerjasama ya untuk pertahankan ini kemerdekaan ini. Wah itu betul-betul memang kotong pikir bapaknya betul juga ini Soekarno pun omong ini, kan itu bukan hal yang terlalu mudah, itu hal yang sangat susah. Apalagi kalau ketemu dengan ya kotong rasa kotong merdeka, ya bebas dari orang yang jajah, ancam-ancam, kotong mau bunuh mati, kotong mau rampas kotong harta dan semua itu. Lalu kotong mau hidup bebas ikut kotong pun mau, ya kotong pun jiwa liar dari kotong pun diri masing-masing ini yang muncul, masing-masing mau hidup ikut dia pun mau sendiri. Wah itu bahaya memang, itu berat, itu susah, ya. Ini kasih jinak kami ini jiwa liar yang ada di kotong pun diri masing-masing ini, ya kotong pun keluarga, kotong pun kelompok itu memang sonde gampang. Jadi ya kalau Soekarno bilang itu lebih berat, ya itu beta juga akui itu. Nah, tapi begini ya Mbak Saudara semua, supaya hal yang Soekarno bilang ini berat ini jangan sampai bikin kemudian kotong pun bangsa akhirnya hanya duduk di tampas soalnya maju, tertinggal dari bangsa-bangsa lain, orang maju sekali, kotong hanya main terus di belakang jadi ekor-ekor kotong hanya orang bisa anggap remeh kotong, ya kotong bisa jadi budak lagi di zaman yang modern ini, budak lagi sebagai orang yang merdeka ini. Orang datang pakai dompu akal, dompu kemajuan segala macam, dom bisa peras ame kotong bisa hanya jadi tukang pakai penikmat ame dompu hasil kerja. Itu. Nah ini supaya jangan begitu, Bapak saudara semua, maka kotong harus isi babai ini kotong kemerdekaan, supaya kotong pertahankan kotong pun kemerdekaan. Nah, kemana supaya itu cara bisa, ya? Bisa kotong isi ini kemerdekaan. Nah, kalau begitu, kotong harus hidup baku bantu satu yang lain, sama baku dukung. Lalu kotong harus hormat, ya, hormat kepada ini bangsa yang sudah diri ini ada di pemerintah di dalamnya. Kotong harus taruh hormat, kotong dukung ini pemerintah yang kotong pilih tentukan ini. Nah, Rasul Paulus dia ajar kotong supaya lihat ini pemerintah yang ada ini, ya, sebagai ini pemerintah yang Tuhan yang kasih.
Ya ini lembaga pemerintah ini Tuhan yang bentuk. Ya, Tuhan yang bentuk. Jadi kotong semua harus dukung ini lembaga pemerintah yang Tuhan bentuk. Dia kasih keluar aturan apa, hukum apa. Ini semua kan dia bermaksud supaya bantu kotong supaya kotong semua bisa hidup tertib, hidup teratur, hidup bisa sampai pada keadaan yang sejahtera. Itu dia bermaksud. Dia kasih keluar hukum, dia kasih keluar aturan, dia atur semua. Dan kotong semua harus bisa dukung itu. Soalnya bisa pakai kotong pun jiwa liar untuk ikut kotong pun mau sah. Kan mana lebih enak? Kotong pakai kotong pun jiwa liar lalu kotong hidup kacau balau, atau kotong hidup ikut aturan, ikut hukum yang berlaku supaya ada sejahtera, ada tertib, ya, ada damai. Ya, mana yang lebih enak? Pasti kotong mau yang itu toh, hidup tertib, hidup teratur, ada damai di dia pun dalam. Begitu toh. Nah, saudara-saudara, apalagi ya Paulus kasih tahu bahwa kotong ini, ya, ini orang Kristen ini kotong Tuhan Puan Ana. Tuhan Puan Ana. Kotong ini memang warga sorga. Tuhan sumati tebus ame sang kotong kasih merdeka kotong dari budak dosa dan kotong jadi kembali Tuhan Puan Ana warga sorga. Tapi Tuhan ada taruh kotong di ini dunia, di kotong ada taruh kotong di ini Indonesia. Nah, jadi kotong sebagai warga surga ini harus jadi contoh-contoh, harus jadi teladan hidup yang baik, karena hidup yang teratur, hidup yang ikut aturan itu karena hidup yang mendukung ini pemerintah. Memang mungkin ada yang bilang, kalau pemerintah dia kurang ajar, dia itu jahat, dia lalim dan seterusnya. Ya oke, itu oknum, ya itu pejabat-pejabat dong yang ada di situ. Memang ada yang kacau balau, huru hara dong, kejahatan dong, bisa manipulasi segala macam. Tapi itu oknum, ya. Nah itu memang kotong harus kasih catatan-catatan kritis, ya, harus sampaikan pikiran-pikiran yang baik, kasih tahu sendong. Tapi lembaga pemerintah ini kotong harus dukung, karena ini Paulus bilang ini Tuhan yang atur kasih. Nah, jadi kotong sebagai warga surga yang ada di sini, kotong harus semua baku dukung. Kotong percaya bahwa ini Tuhan yang bentuk kasih. Indonesia ini Tuhan yang kasih sekotong. Ya, Tuhan yang kasih merdeka. Kotong punya undang-undang pembukaan undang-undang, suka kasih tahu ini berkat daripada Tuhan. Ya, jadi kotong akui itu. Jadi kotong dukung ini pemerintah yang ada, lalu supaya bisa jalan baik dan ya kotong bantu. Ya, masa kotong Tuhan Puan Ana ada di sini, sudah bisa kasih contoh yang baik. Memang ini kotong juga sedih kalau Paulus suruh kotong begitu, padahal kalau masa Paulus ini kan orang-orang Kristen ini jadi musuh Kaiser, ya, musuh ini masyarakat punya, dianggap bidah kotong ini, yang kotong ajaran ini bikin jungkir balik ini nilai-nilai yang ada di dunia ini. Ya, jadi musuh Kaiser, beta bilang tadi, kenapa? Kotong sedang memuji-muji Raja kotong yang kotong agungkan Tuhan Yesus ini, ya. Dan ada banyak sekali ya daripada kotong orang Kristen ini jadi korban karena ya bukan saja dari orang per orang, kelompok-kelompok kecil, tapi pemerintah sistem juga bikin kotong susah. Oke, itu yang terjadi. Tapi kotong lihat, Paulus dia jiwa besar sekali, ya. Karena itu dia bilang, oke, itu orang begitu, tapi Paulus belajar ikut semua dia aturan. Dia orang yang kena hukum segala macam, tapi dia ikut saja, ikut aturan hukum. Dia sampai di Roma untuk bawa dia persoalan, banding sampai di sana, lihat saja dia ikut ini aturan-aturan hukum. Ya, jadi biar kotong dapat tekanan seperti begitu, tapi kotong sudah boleh balas, jahat dengan jahat begitu apa? Kotong ini ada hikmah daripada Tuhan. Ya, roh Tuhan ada kotong, ada di kotong sendiri. Soalnya ada orang yang mau bisa kasih binasa, mati di badan memang bisa, tapi soalnya bisa kotong kasih binasa kotong. Karena apa? Karena kotong Tuhan panahana, roh Tuhan ada kotong, lindungi kotong. Jadi itu sudah Paulus ajak sekotong supaya kotong taruh hormat dengan pemerintah yang ada. Kotong dukung ini aturan-aturan yang ada. Itu yang paling bagus, sikap yang paling bagus dari kotong. Kira-kira begitu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Ini di kalau Tuhan izin minggu depan itu 80 tahun kotong merdeka. Dalam semangat kemerdekaan ini, mari kotong semua, di mana saja kotong semua ada orang-orang Kristen yang ada. Ayo, mari semua. Kalau bisa, kalau perlu kotong jadi pionir, orang yang ada di depan, ya kasih contoh, ya mari kotong semua pegang tangan, ya kotong ajak semua yang lain, biar orang lain lihat contoh cara hidup daripada orang-orang Kristen, ya.
Kotong pun lutut sudah boleh menyerah, kotong pun tangan sudah boleh lepas. Kotong harus berdoa terus supaya ini pemerintah yang ada ini betul-betul nanti menjadi Tuhan punya alat. Alat untuk mendatangkan sejahtera, alat untuk mendatangkan hidup yang teratur, tertib, dan seterusnya. Kan manis ya? Manis tuh kalau kotong semua bisa hidup damai. Dan salah satu berkat dari hidup damai itu, kotong orang Kristen ada pun partisipasi yang besar di dalamnya. Oke, begitu ya. Selamat Tuhan berkati semua. Neo karena kotong bakal tumbuh tanggal 10 kan, nanti tanggal 17 so. Ketemu yang lain beta pakai ini kesempatan yang mau bilang selamat ulang tahun kemerdekaan bangsaku, bangsa Indonesia yang ke-80. Tuhan berkati ketemu semua. Amin. Baik, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang terlalu manis, terima kasih. Katong memang percaya. Dan sone akan ragu katong ini Tuhan pu anak-anak. Tuhan pu warga sorga yang masih Tuhan taruh di hidup dunia ini. Tagal begitu, lewat Paulus pun nasihat ini Tuhan punya hamba manis ini pun nasihat, katong semua sadar, katong semua dapat pelajaran le, supaya katong harus mau jadi contoh, supaya katong mau terlibat betul-betul untuk bikin hal-hal yang baik, supaya hidup bersama ini bisa teratur, hidup tertib itu ada, damai sejahtera itu ada. Karena ini pemerintah, ini negara dan bangsa ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang punya. Kotong akui soalnya mungkin soalnya ada lembaga pemerintah ini yang bukan daripada Tuhan. Memang kotong tahu juga ada pejabat-pejabat yang sering terputar-terputar, suka bikin masalah juga, suka peras-peras juga ini. Ya ini kotong masyarakat. Kadang-kadang kotong jengkel juga. Tapi itu oknum, itu orang-orang dong yang salah pakai dong punya kuasa, salah pakai dong punya jabatan, kodong manfaatkan dong pun kuasa jabatan untuk bikin kaya dong pun diri, dong pun kelompok, bikin susah masyarakat. Oke, itu dong pun diri badan dong pun salah. Tapi ini pemerintah Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan. Jadi kotong punya tugas, kotong dukung. Kotong doa, kotong ajak semua. Kalau ada masalah, kotong ikut dia pun aturan. Untuk proses ikut dia pun aturan. Jangan lari lewat dari aturan, buat salah dari aturan. Soalnya boleh. Terima kasih banyak. Tuhan suka kotong mengerti begitu. Dan sama ke Soekarno, kotong pun presiden pertama, proklamator bilang ini kotong punya perjuangan lebih berat karena kotong harus isi ini kemerdekaan, ini yang lawan kotong pun diri sendiri, kotong pun bangsa sendiri. Kotong terima itu pesan kemerdekaan itu juga, dan kotong mau sadar, kotong mau baku bantu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ketemu kotong sebagai Tuhan pun anak-anak masih hidup, ikut kotong pun mau, kotong belum betul-betul pakai ini kemerdekaan untuk buat hal-hal yang baik, kerjakan hal-hal yang baik di semua, di semua bidang, mulai dari dalam kotong keluarga sampai dalam lingkungan yang lebih luas. Kotong masih kerja, kotong pekerjaan yang ada ini dengan setengah-setengah hati. Soalnya sungguh-sungguh kotong minta ampun. Tuhan kasih ampun kotong supaya dengan semangat kemerdekaan yang ke-80 dari kotong punya bangsa Indonesia ini, kotong bikin semangat kotong pun diri kembali untuk mau bikin hal-hal yang paling manis, hal-hal yang paling baik. Kotong berdoa kasih kotong pun pemerintah ini, negara tercinta Indonesia, Tuhan tolong bantu. Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Gibran sebagai wakil presiden, walaupun dia masih anak muda dan banyak orang soalnya mau dan dia soalnya suka dia, tapi ini kan pemerintah yang sah, jadi kotong semua mesti dukung. Kotong juga berdoa untuk pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan juga bantu kami ini, Pak Melki dengan Pak Joni ini, supaya dong bisa urus ini daerah dengan baik. Dong pun hati biar betul-betul ada untuk Nusa Tenggara Timur. Dan dong jangan pakai
dong pun masa kuasa ini untuk dong perkaya dong pun diri, bikin kuat dong pun partai, dong pun kelompok, dan hanya masyarakat dapat dia pun sedikit. Tuhan tolong supaya dong jam begitu. Terima kasih banyak Tuhan, kasih Tuhan hati di Pak Melki dan Pak Joni untuk urus Nusa Tenggara Timur ini. Di Kota Kupang dan semua kabupaten masing-masing Tuhan tolong juga supaya ini wali kota, bupati-bupati semua kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur juga kerja dengan hati yang betul-betul. Don tahu cara ke mana isi ini kemerdekaan, isi dengan hal yang baik, hal yang benar. Jangan isi dengan pikiran-pikiran kacau. Kalau dong mau pakai budaya-budaya yang ada di masyarakat juga, angkat budaya-budaya yang bagus yang ada di masyarakat. Jangan dong angkat budaya-budaya yang harusnya itu sudah diperbaiki, sudah dirubah. Dong angkat itu budaya untuk kemudian nanti bikin kacau kembali ini mental, ini integritas daripada baik orang, keluarga ataupun kelompok. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini sudah kau pun doa, kau ucap syukur. Terima kasih untuk Tuhan pun gereja Masih Angel Timur. Terima kasih untuk BB jadi alat pelayanan dari Tuhan pun tangan. Semua anak-anak yang bantu atur ini siaran Tuhan kasih. Berkat cendok semua. Ini kau pun doa, kau taruh di Tuhan pangko di dalam Tuhan Yesus pun nama. Tuhan Yesus yang kasih ketong semua ini kemerdekaan. Terima kasih. Amin.